Buka maskernya. Iya, Pak. Oke, Pak. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Gumawan Fauzi, SHMM, Datuk Rajonan Sati, di Rumah Gadang SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Pak Datuk, Pak Gumawan Fauzi, Nenek Mama. Datuk. Silakan. Mohon maaf untuk wilayah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Gumawan Fauzi, SHMM, Datuk Rajonan Sati, di Rumah Gadang SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Datuk. Tadi dek duduk bersama kami lah bercerita-cerita. Nah, kami mulai cerita-cerita kau tadi. Nah, jadi gini kalau Pak Datuk lah tiba, ikut kau masalah Pak Datuk lah. Karena banding-banding ini banyak kok. Iya Pak Datuk. Dengan hormat amba sampaikan Malah beliau angku Datuk Rajonan Sati, dan kamu sambahkan kepada angku malah sepanjang panitan silangan Bak Pangka alah na menjadi buah panitan silangan Bak Pangka. Kok isiaklah semua kadangaran imbau raso kelampauan iduit nan bapadok ganggam nan bapokok yo kangku ganggam diwalikan. Sampai lama itu. Sepanjang panitan silangan Bak Pangka ala nama jadi buah panitan silangan Bak Pangka. Komisi kadangaran imbau laraso galampuan. Kok iduit nambah padok ganggam nambah untuk yo kangku ganggam diwalikan angku. Ya. Sampai itu Datuk. Sehingga itu malah dahuluku. Menanti itu Raja Usus sudah. Menanti malangku. Maku itu Raja Usus. Lagi izin ambo untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk melatih anak-anak kita yang ke merantau berangkit dari SMA kong. Lah menurut Nabi Asungku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in. Ibu kepala sekolah yang ambo hormati beserta seluruh wakil kepala sekolah, majelis guru dan pengelola SMA 2 Provinsi Sumatera Barat, para pejabat dari Pemda Provinsi, Kabupaten Solo dan Kota Solo, Pak Wali Negari, angku-angku nenek mama, para alim ulama, cedik pandai dan ibu-ibu budak kandang yang mau muliakan. Alhamdulillah, aku merasa sangat bahagia sekali hari ko sejak merantau dari Solo tahun 2005 yang lalu. Secara resmi baru sekali kok mau berkesempatan. Jadilah 7 balik tahun merantau dari Solo. Aku bahagia sekali tadi masuk Lubuk Selasih, jalan tarik ke pintu angin, babelok kemari, belinang-linang aja matom. Melihat jalan lah makin bagus, tambah rancak, perumahan lah tumbuh, usaha-usaha ekonomi masyarakat pun berkembang dengan baik.
Dan sampai di Siko, ambo salah jalan lo tadi karena ada 2 SMA. Sopir ambo berbelok ke kanan ke SMA Gunung Talang. Kemudian kok salah kok, bukan di Siko, SMA Sumatera Barat di bawah. Ambo telepon Pak Albert balik. Pak Albert ada tadi. Iya. Jadi ya Pak, 500 meter lagi ke bawah Pak. Langsung ambo berbelok kemari dan berhenti di Mungko itu berlinang-linang ya motor ambo. Karena bahagia. Karena gembira ambo melihat pendidikan semakin maju di Sumatera Barat pada umumnya, di Solok pada khususnya. Karena itu ambo diagi waktu sekitar 1 jam oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa pesan menyangkut adat. Tapi tadi sudah diisi sebelumnya oleh Budo Kanduang Sumatera Barat dan Budo Kanduang Solok Kota dan Kabupaten. Yang menyampaikan tadi Uni Ambo, Uniu, Rosnelibur. Kami sama-sama di kantor gubernur dulu. Suami beliau mantan kepala dinas Kakanwil Sosial Provinsi Sumatera Barat. Yang Niu kok di kantor gubernur sebagai terakhir kepala biro nih ya. Oh iya di dinas PDK. Di dinas PDK beliau. Jadilah mungkinlah lengkap dari Uni Rosnelibur tadi pituah-pituah yang disampaikan kepada anak-anak. Kalau beliau mau musul yang kediagih nasihat iko adalah anak-anak. Bisa tak anak-anak abo agak kemungko seketek, agak kemungko dan menghadap kemari. Nah, alhamdulillah, silakan duduk ya anak-anak cucu-cucu abo seluruhnya yang berjumlah 134 orang. Alhamdulillah. Nah, ambo ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan agenda adat yang diselenggarakan oleh Ibu Kepala SMA. Yang pertama, memberikan apresiasi dan penghargaan pada SMA 2 Provinsi Sumatera Barat yang berinisiatif untuk melakukan acara seperti itu. Setahu ambo belum pernah ada acara yang model itu. Ya, mulai bosnya. Sejak jadi bupati dulu, sejak jadi bupati 10 tahun, kemudian jadi gubernur 15 tahun. Jumlah ambo jadi kepala daerah di Sumbar, belum pernah anak dilapis secara adat di SMA. Itu sekali kau mau lihat. Karena itu meriung warnanya. Biasanya acara perpisahan ada, acara pertemuan ada, perkenalan, orientasi itu biasa. Tapi yang acara melepas secara adat anak-anak itu baru sekali, kau luar biasa. Karena itu ambo berikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi. Untuk itu, bagi ibu-ibu, lepaslah secara adat, dan bagi anak-anak, berangkatlah secara adat. Jadi pergi secara adat dan berangkat secara adat. Itu akan jadi kenang-kenangan. Dalam hidup manusia itu ada pilar-pilar kehidupannya yang susah untuk dilupakan. Salah satu pilar kehidupan yang susah dilupakan itu adalah perpisahan. Perpisahan dengan kampung halaman, perpisahan dengan sekolah. Mungkin anak-anak ambo, cucu-cucu ambo nanti akan merantau, bisa saja bukan hanya ke Padang, tapi bisa ke Jakarta, bisa ke Jogja, bisa ke Bandung, bisa kemana-mana, ke Medan, Pekanbaru, untuk menuntut ilmu. Nah, iko ingat peristiwa hari iko.
bahwa anak-anak sekalian itu dengan kasih sayang secara adat dilepas oleh sekolah. Dengan kasih sayang, dengan rasa kasih sayang. Apa maksudnya? Supaya anak-anak tetap ingat dengan kampung halaman. Kecintaan kepada kampung halaman menurut Einstein adalah faktor subjektif. Orang tidak objektif untuk dua hal, kata Einstein. Albert Einstein. Yang pertama, tidak objektif kalau menilai orang tua. Kata Albert Einstein, betapapun jeleknya ibunya, bapaknya, tapi kalau bercerita tentang orang tuanya, yang terbaik di dunia itu adalah orang tuanya. Itu menurut Albert Einstein. Yang kedua, tentang kampung halamannya. Berangkek dari Solo. Ambo tiap tiba di Jakarta, rindu aja mau ke Solo. Selalu tekana belinang-linang yang itu di Puta Saluang tekana aja Solo. Nampak kampung orang tekana aja kampung awak. Karena itu dua hal itu orang tidak jadi objektif karena sangat subjektif. Rindu kecil orang awak dulu setinggi-tinggi tabang bangau, baliknya ke Kubangan juga. Jadi hujan ameh di negara orang, hujan batu di kampung awak, dan kampung tekana juga. Itu kata orang Minang. Karena itu peristiwa hari ini bagi anak-anakmu seluruhnya itu adalah peristiwa pilar-pilar yang akan mengingat kembali untuk tetap mengingat kampung dan mengingat sekolah. Ambo waktu kecil sekolah di Mataram. Di Mataram, Bu. Karena orang tua Ambo kerja di NTB sebagai orang pendidikan. Beliau adalah Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Provinsi. Waktu Ambo jadi menteri, Ambo datang ke sekolah itu. Disambut oleh anak-anak dan seluruh majelis guru dan unsur-unsur PDK. Nah, dielu-elukan lah Ambo di situ bahwa Ambo pernah SD di situ. Dan bagi Ambo tekan aja waktu itu SD mencari lapau warung di tapi mencari apa Ambo cari tidak usah boleh dong karena ada bertukar seluruhnya gitu. Nah, hilang memori itu, hilang memori itu. Nah, anak-anak Ambo nanti menjalampai kelilingilah sekolah itu dan dia Ambo pernah disiko, dididik, diajar, dilatih, disayangi oleh para majelis guru dan kawan-kawan. Itu akan jadi memori yang tidak pernah hilang. Apalagi diadakan perpisahan seperti ini. Yang kedua, makin mengglobal kehidupan manusia, makin menjadi masyarakat kosmopolitan, masyarakat dunia, atau masyarakat borderless, tanpa batas, tanpa sekat-sekat. Orang makin perlu identitas. Makin mendunia kita, makin perlu kita identitas. Hebat bananya orang mah tuh. Solo mah. Ah. Itu siapa tuh orang mah Solo. Orang Solo kan ya hebat, tak barisan hebat. Misalnya kan, ingat orang mahnya Padang juga itu. Kata orang Jakarta, Padang juga itu. Tidak bisa dihilangkan identitas itu. Jadi makin mendunia kita masih makin memerlukan identitas. Identitas itu kita bawa dalam bentuk macam-macam. Termasuk salah satu adalah kultur, kebiasaan. Kebiasaan itu kecil orang Minang digungguang di bawah tapang. Cara orang Minang merantau misalnya ke Jakarta itu berbeda dengan cara orang Ambon merantau ke Jakarta. Cara orang Minang merantau ke Australia dengan cara orang Jawa merantau ke Australia itu beda. Mungkin lebih spesifik lagi, orang Solo merantau ke Jakarta dengan orang lain merantau ke Jakarta juga berbeda. Kalau orang sosiologi melihat ini, apalagi tambah orang psikologi gitu ya. Kalau orang Minang merantau, misalnya laki-laki, itu yang dicari masjid dulu. Karena itu dulu pernah 9 dari 10 garing itu, ustadz itu di masjid di Jakarta adalah orang Padang. 9 dari 10. Karena tempat tambatan yang merantau itu cari masjid dulu.
Disitulah yang mencari kawan, disitulah yang mencari sahabat melalui pendekatan keagamaan. Kenapa pendekatan keagamaan? Karena ada nilai adat bersani syarak, syarak bersani kitabullah, syarak balinduam, adek bopaneh, syarak mengato, adek memakai. Karena itu kultur tadi dibawa untuk merantau. Perilaku itu dibawa merantau. Jadi ini bersyarak itu bukan hanya di kampung, tapi di rantau pun digunggung, dibawa tabang berlaku. Itu nilai. Karena adat itu menurut definisi antara lain memuat nilai. Nilai itu bisa diterjemahkan panjang. Ambo tidak akan mungkin mengurai nilai tadi, nilai adat. Tapi salah satu nilai itu adalah ketaatan kepada agama, ajaran agama. Apa agama itu? Adalah agama Islam. Jadi kalau orang Padang melihat satu masalah, itu selalu melihat dari segi agama, wah, boleh enggak? Itu tak ada besar di syarat besar di kitabullah. Tapi orang lain belum tentu melihat masalah itu dari sisi agama. Itu beda orang, salah satu beda karakter merantau orang Minang. Ambo sekitar tahun yang lalu ada di Jakarta orang jamaah baru di masjid kami di kompleks itu, di perumahan itu. Rajin salat 5 waktu. Ini diam-diam saja. Makanya Pak Rama, Ambo Padang Pak. Pati lah. Jadi begitunya pindah ke kompleks perumahan kami itu, nanya cari masjid, salat 5 waktu. Akhirnya tahu Bapak Ibu, terkenalnya di situ karena sudah itu basa-basinya muncul, ya kan? Perkawanannya muncul. Nah galehnya berlaku. Nah masuk galeh sekali. Jadi pendekatan dimulai dari nilai tadi, nilai agama, sampai dari kehidupannya pun berpola seperti itu. Nah, anak-anak Ambo nanti kalau pai merantau, jangan lupa dengan nilai pertama itu. Nilai keagamaan. Jadi agama itu tidak hanya di Solo saja, tidak hanya di Sumbar, tapi dimanapun dibawa itu. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal puasa, dan berperilaku akhlakul karimah, akhlak Al-Quran. Ketika orang bertanya kepada Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi anak-anak Ambo nanti kalau merantau, tetaplah dekat dengan sholat dan tetaplah dekat dengan Al-Quran. Ambo sejak pensiun lebih banyak waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau dulu baru membaca 2 ayat, tamu 3. Baca 3 ayat, dulu tamu. Nah, acok tak tamat Quran. Tapi setelah pensiun, Ambo sampai 10 kali kata. Karena waktu banyak, dulu tidak bisa, waktu seketek. Nah, anak-anakmu jangan lupakan walaupun 3-4 ayat, kalau merantau nanti, bacalah sesudah subuh atau sudah maghrib. Jadi itu nilai yang pertama, adat bersani syarak, syarak bersani kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Itu Ambo yang pertama, Bu. Yang kedua, berakhlak mulia. Kecek Rasul dalam sebuah hadis, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ndaklah aku diutus ke dunia kok kecuali untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak. Jadi akhlak itu apa? Akhlak itu disebutkan tadi oleh Aisyah, akhlak Rasul itu Al-Quran. Apa yang dilarang Quran itu jangan dikerjakan. Apa yang dianjurkan dikerjakan. Itulah akhlak yang baik. Ya, kadang-kadang kan sama pegawai kok. Ketika mendengar pengajian, rasul beriman banawa, rasul bertakwawan banawa. Tapi dah tiba di luar, kadang-kadang acuk lupa, Wak. Sudah jalan 3 hari, pai 2 hari saja. Lalu pun kaji tadi kan, kok ndak ilham berendah. Bukan. Kami sama-sama ketua Bupati dulu itu sama-sama ketua Gubernur dengan ilham. Ini pembina sekolah kan. Kalau ini 3 hari jalan lagi 3 hari.
Perilaku itu sama hendaknya, perilaku bersalat dengan perilaku di luar salat. Nah itu kalau itu dipelihara, insya Allah anak-anak hamba tidak akan terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah, di luar masjid, di luar rumah dengan hal-hal yang negatif. Karena banyak juga yang kita temukan besuo Jawa ketika di rumah tak apa nanya, tiba di luar berubah kelakuan. Ketika di sekolah patuh, tiba di luar berubah kelakuan. Terjerumus ke berbagai kegiatan sampai ke narkotika dan sebagainya. Nah, hendaknya konsisten itu, karena ini prinsip dan nilai yang akan dipelihara baik di dunia maupun untuk tujuan di akhirat nanti. Itu pesan Ambo yang kedua kepada anak-anak sekalian. Yang ketiga, membangun tradisi, karena adat itu sebenarnya kan tradisi yang dipelihara. Kalau mau bacakan definisi adat kok, Ambo banyak punya definisi adat, baik dari KBBI maupun dari teori-teori lain. Tapi intinya adalah ikut membangun kebiasaan-kebiasaan yang diakui, dihormati, yang mengandung nilai, yang mengandung hukum, mengandung aturan di dalam kehidupan masyarakat yang ditaati oleh masyarakat tersebut bersama-sama. Secara umum seperti itulah kira-kira. Itu yang disebut tadi. Kalau memang kita konsisten dengan itu, harusnya setiap merantau orang Padang berbeda dengan cara orang merantau daerah lain. Orang Padang itu salah satu ciri merantaunya itu ditinggalkan mama, ditepati mama. Ya kan? Dima ayah disawuk, di situ nanti yang dipatah. Apa artinya? Orang Minang pun mampu menyesuaikan diri di mana saja. Anak-anak coba cermati ya, dari aspek sosiologi nanti yang merantau. Pernah enggak orang Minang membuat kampung Minang di luar Minang? Carilah kalau ada. Orang Minang enggak pernah buat kampung Minang. Tapi kita mengenal kampung Ambon, kampung Makassar, kampung Jawa, kampung Cino, kampung Arab. Tapi kampung Minang di seluruh dunia enggak ada. Ambon lah keliling di seluruh dunia. Ambon lah pergi ke 5 benua itu. Tapi belum Ambo temukan di mana-mana kampung Minang di dunia. Tapi kampung misalnya di sebut Dake ya, di Malaysia atau Singapura. Singapura itu ada Arab, kampung Arab, ada kampung Makassar, ada kampung Bugis peninggalan masa lalu. Tapi di Anu tidak ada kampung Minang. Walaupun Arab Street itu banyak orang Minang dari lontong itu. Banyak. Di Malaysia pun seperti itu. Di Malaysia bahkan Negari Sembilan yang hampir mirip karena ada raja-rajonya dulu dibawa dari Minangkabau, Raja Malewa, Raja Hitam. Itu Raja Negeri Sembilan itu beberapa kali diambil dari Pagaruyo, dari Minangkabau. Tapi tetap tidak membuat kampung Minangkabau nama itu. Tetap jadi Negeri Sembilan. Karena orang Minang itu di mana bumi dipijak, di situ rantian dipatah, di situ air disawut. Dia menyesuaikan dengan lingkungan. Ke contoh lain, ketika mau jadi menteri dulu, satu ketika presiden mengatakan kita akan berunding dengan Malaysia di Bukit Tinggi. Seluruh orang Minang pulang, kata beliau. Beliau tidak tahu siapa orang Minang dalam kabinet itu. Lah sampai Triarga malam kita makan. Beliau panggil, Pak Gaman, kan Ambo yang asli dari Minang, menteri waktu itu. Pak Gaman sini, sebentar. Kenapa Pak? Tertipu saya ini gitu. Kenapa Pak? Saya kira ini orang Jawa Barat, saya kira ini orang Jakarta. Rupanya Pak Dipo orang Padang ya, Dipo Alam, MSSK. Rupanya Pak Ketip Bisri bukan orang Bandung ya, orang Pasaman ya. Iya Pak. Dihitung-hitung 27% orang Minang dalam kabinet. Ini kalau gagal kabinet saya ini orang Minang gagal nih kata Presiden. Kemudian kata Pak, saya orang Palembang cuma sendiri Pak. Terus Menteri Perdagangan sekarang Pak Lutfi, Pak orang Minang enggak? Iya Pak. Kira Jakarta kata Pak SBY.
Mana Minangnya? Ayah Salunto Pak, emak Priaman. Bu Amidah, bukan anak Pak Mukhtar Kusman Maja? Iya Pak, tapi ibu saya orang, kata beliau, orang Sangkar, orang Lintau, Minangnya baru. Nah, kalau tambah Puan Maharani, tambah lu Minang Nasional itu. Jadi 27%. Padahal penduduk Indonesia berapa? Sumatera Barat itu cuma 2,7%. Tapi menterinya 10 kali lipat. Itu. Karena tidak diketahui bahwa kok ternyata orang Minang. Bu Nila saya tanya, Bu Nila Alfa Samulu, Bu Nila Padang juga. Itu kan saya Padang Panjang Pak. Cuman saya merantau besar di Lampung. Rumah sakit bapak saya, nama rumah sakit umum Lampung itu bapak saya, Bapak Ambo gitu. Tapi Ambo kan Padang Panjang Pak. Terkicu aja bro. Kegani itu diusulkan dapat hadiah pahlawan nasional dari Sumatera Selatan. Ambo cari riwayat beliau. Kegani ke Abdul Kapau Gani Ruang Kapau gitu. Itu pintarnya menyesuaikan diri sampai orang tidak tahu bahwa itu orang mana. Carilah sekarang riwayat anggota DPR RI itu dari provinsi lain, beberapa di antaranya itu orang Padang. Dipandai merantau itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pada suatu ketika ada orang Makassar, saya tidak sebutkan namanya. Beliau memuji sikap orang Bugis. Orang Bugis dan Makassar itu adalah pelaut-pelaut unggul dan suku bangsa yang tidak takut mati, kata beliau. Di mana-mana Nusantara ini dengan pinisi-pinisinya ditempuh. Waktu Ambo pidato, Ambo balik. Iya, Makassar itu Bugis adalah suku bangsa tidak takut mati gitu. Tapi orang Minang suku bangsa yang tidak takut hidup. Dimanapun kehidupan, orang Minang akan datang ke situ. Kalau mati itu apa boleh? Orang Minang kan pernah kalah. Bodoh saja tidak mau kadang-kadang. Karena itu Ambo pai ke Saum Laki, batas Indonesia dengan Australia itu gempa tiap minggu itu. Batas itu ada palung di situ. Lihat di peta nanti di Laut Banda, Saum Laki namanya. Ada aja orang gak kebolehkan di situ. Bertanya, Bu di mana? Ambo pada luar kota Pak. Bila kemari? Bila lama Pak. Di situ orang gak setuju, keperluan dibuang lah. Ambo boleh keperluan jadi laku nih. Kamale, jadi Ambo lah sampai Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote itu selalu bertamu rapat. Karena tidak takut hidup. Karatau madam diulu, babuah babu ngobalun. Marantau bujang dahulu di kampung babu ngobalun. Ambo tidak usah cerita tentang fungsi laki-laki ya. Karena itu tidak adil, karena perempuan anak produksi baik. Ya. Tapi kalau didalami satu persatu nilai-nilai tadi, itu akan jadi hebat. Nah berikutnya yang ingin sampaikan, pesan Ambo yang kampe, paham tentang Minangkabau itu. Jadi kalau akan merantau, mengerti tentang Minangkabau itu. Apa yang akan dibawa? Kita punya keunggulan yang yang tidak dimiliki daerah lain lah. Jadi punya keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain, suku bangsa lain. Ada 4 ya. Yang pertama tadi Ambo sudah sebutkan prinsip nilai adat bersadi, syarat bersadi kitabullah. Tolong catat anak-anak Ambo yang merantau. Yang kedua harta kepemilikan. Tidak ada di Indonesia yang bernama Harto Pusaka Tinggi. Carilah suku bangsa seluruh. Tapi kita punya Harto Pusaka Tinggi yang mencancang melatih dulu nenek-nenek awak itu turun-temurun ke garis keturunan ibu. Tidak ada suku bangsa yang miliki itu. Anak-anak Ambo yang wanita, budo kanduang, calon-calon budo kanduang itu harus bangga itu. Di backup oleh sejumlah harta peninggalan nenek moyang kita. Namanya harta pusaka tinggi. Ikut tidak tunduk kepada faraid yang diatur. Kalau faraid itu kan pencarian dari orang gaib. Ikut dari nenek moyang awak, ditinggalkan turun temurun.
Kita mengenal tembilang ameh dan tembilang basi. Yang ketiga, prinsip nilai yang tidak dimiliki daerah lain itu adalah kekerabatan. Kita menganut kekerabatan sistem matrilineal, garis keturunan ibu. Nah, kalau Ambo punya argumentasi tentang garis keturunan ibu, kok hebat, tapi tidak usah Ambo ceritakan di situ. Tapi intinya adalah hanya ibu yang tahu bahwa itu anaknya. Ya kan? Hanya ibu yang tahu bahwa itu ya anakmu. Tapi apa tidak tahu loh bahwa iya anakmu kok. Karena itu kita penganut material yang bisa dipertahankan bagi bundo kandungmu nanti katakan itu sebagai pembelaan sistem material. Iku anakmu, karena itu dari keturunan aku. Apa yakin tidak bahwa iku anak apa? Tidak saya yakin ibu. Mungkin apa yakin juga, tapi tidak saya yakin ibu. Kalau ibu pasti yakin. Itu. Karena itu bangga kita punya material. Tapi kita juga punya nasab. Tidak ada mama yang menikahkan kemenakan kan? Walaupun kita menganut material, tapi yang menikahkan itu tetap bapak. Betapa hebatnya perkawinan antara dua sistem. Soal nasab kita tunduk kepada bapak, soal garis keturunan kita tunduk kepada ibu. Itu berjalan berdampingan secara harmoni. Walaupun mama-mama beretong menikahkan kemenakannya, tapi lah tiba ke menikah tetap dicari ayahnya. Hitungan mama selesai, puncaknya ada di ayah. Silakan. Betapa hebat. Itu berjalan harmonis dari dulu sampai kini. Itu 3 hal yang berbeda dari Minang. Yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial itu dikenal dengan 3 tungku tali 3 sepilin. Nenek mama, itu tadi pituah Pak Datuk, budo kanduang kan? Alim ulama dan cerdik pandai. Jadi nilai tadi itu terelaborasi dalam sistem sosial, terelaborasi juga dalam struktur masyarakat. Hebat dulu, topang menopang, berjalin bagulindan, saling memperkuat. Tidak ada yang mempertentangkan itu. Apa petua nenek mama merujuk kepada nilai-nilai Al-Quran. Karena adat besar di syarat, syarat besar di kitab itu. Alim ulama lah pasti, dan cerdik pandai pun tetap akan mendengarkan pituah dari alim ulama dan nenek mama. Itu tali 3 sepilin, ya kan? Berjalin bagulindan, saling topang menopang, saling dukung mendukung dari 3 unsur tadi. Jadi Minangkabau, banggalah menjadi anak Minangkabau. Ambo bangga menjadi Minangkabau. Karena itu kalau Ambo menulis, selalu Ambo selipkan tulisan-tulisan tentang nilai Minangkabau. Seorang profesor yang mengajar Ambo mengatakan gini, kita sudah membaca banyak buku filsafat tentang dunia, tentang kehidupan, mulai dari filsafat Yunani kuno sampai dengan filsafat modern. Sebutlah filosof Yunani, mulai dari Aristoteles, Socrates, sampai dengan Simon, John Locke, dan para filosof kontemporer dewasa ini. Ini meragukan, yang hebat sebenarnya filsafat orang-orang Eropa itu daripada filsafat Minangkabau. Itu seorang guru besar. Cuma awak belum menduniakan nilai tadi, belum awak angkat ke tingkat dunia. Kalau dibaca orang baru terasa. Ambo satu poin ya dari petata petiti Minangkabau yang menurut Ambo itu luar biasa. Begitu hebatnya orang Minang. Ambo sebutkan ya, alun takilek lah takalam, bulan disangko 30, alun diliek lah dimakan,
rasul lah masuk dalam tubuh. Mata orang saja tahu rasul itu respect atau tidak kau. Betapa halusnya nilainya. Alun dilihat lah dimakan, rasul lah masuk dalam tubuh. Ada tak filsafat barat seperti itu? Ini hanya mengandalkan logika. Awak mengandalkan logika dan mengandalkan nurani. Rasul dibawa nanya, presu dibawa. Tidak ada di filsafat barat itu. Filsafat barat selalu mengandalkan berpikir mendalam, tapi Minang tidak mengkombinasikan dengan hati. Jadi makanya tidak ada perpisahan adat di Amerika. Hanya ada di Kayu Harus suka. Akan ada perpisahan anak-anak kita di Amerika nanti dengan adat Texas, ada. Adat New York, tidak ada. Yang ada adat Minangkabau di Arosuka. Luar biasa kan? Mungkin jangan panjang bana. Kecil Nabi berhenti sebelum kenyang, makan setelah lapar. Jadi mau minta maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Anak-anakmu selamat merantau. Sayanglah ke kampung halaman dengan beberapa nilai adat yang dalami menjadi kepribadian kita yang bersumber dari sebenarnya dari ajaran Islam. Itu sumber. Baik, aku minta maaf kalau ada kekurangan. Ya, kalau dirantang bisa panjang, elok ditutan hanya sedikit. Jadi anak-anakmu jangan berubah dimanapun kalian berada nanti, dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian sekolah, tetap dipelihara adat Minangkabau itu yang luhur gitu. Jangan sampai berubah, karena pantun sudah mengingatkan, ya kan? Disangko bule senau nipah, kironyo bule bapak sagi, dilihat lipe tidak berubah, kironyo lah tabuk tiap lagi. Ya bukan nih. Nah, jangan sampai seperti itu. Dilihat lipe tidak berubah, awak berkumpul juga, bermusyawarah juga, tapi dilihat kironyo lah tabuk tiap lagi. Itu makanya diingatkan oleh leluhur awak dulu, disangko bule senau nipah, kironya bulik bapak sagi, dilihat lipe tidak berubah, kirolah tabut tiap lagi. Aja sampai tabut tiap lagi. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah banyak datuk Raja Marawa, mentahlah datuk Raja Bangsuh. Kok pituah mama lah sama kita simak, nan bunyinya lah sama kita langa. Semua samantang pun nama itu babah dia mau pituah sepatah nanti dahulu Datuk Raja Marawa. Lah sampai Datuk Raja Bangsuh. Bak bilang sang itu malah dahulu. Baru Datuk Raja Bangsuh. Manitahlah Datuk Raja Marawa. Alhamdulillah, puji dan syukur kami sampaikan hanya kepada Allah. Sepanjang tiga dari orang yang ditepati, ialah saja di hati laksanaan di pulau-pulau. Dek pandai bayar berbetul, dek bijak bermain kato, sananglah hati sepangkalan. Saja abak tawan salini, rasa direh ayu rindu, minta banggi anak sungai Datuk Raja Bangsuh. Ya betul hendaknya Datuk Raja Marawa. Malah bayar Datuk Raja Bangsuh. Manitahlah Datuk Raja Marawa. Kok kita nak cari dulu penampilan berandai dari anak kemenakan kita dahulu, kabak mana kau lah Datuk Raja Bangsuh. Lah sampai Datuk Raja Marawa. Sungguh tu malah dahulu. Sepanjang panitahan Datuk tadi, kok sagadang-gadang di dua bak katulang kodoh, sagadang-gadang alik bak katu si pangka Datuk Raja Marawa. Pulang kata tak saja nak kemenakan kami oleh Datuk Raja Bangsuh. Yolah Datuk.